warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Mr. Kiki banggakan, alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran online ini untuk pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar masih tentang pecahan. Jadi terus simak videonya sampai habis. 6/12. Ini bisa diperkecil lagi pecahannya menjadi 1/2. Dari mana? 6/12 ini sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Ya, dibagi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Hasilnya jadi 1/2. Ini sudah pecahan paling kecil. Jadi untuk menyederhanakan pecahan, harus pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, tidak boleh berbeda. Ya, walaupun angka 6 ini bisa dibagi dengan angka 3 dan ini pun bisa dibagi angka 3, tapi tetap yang paling besar dicarinya. Jadi itu menyederhanakan pecahan menjadi pecahan yang paling kecil. Ya, contoh lagi, misalkan adalah 15/35. Nah, kita sederhanakan lagi, ya, menjadi ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 5 menjadi 15, jadi 3/7. Nah, jadi begitu, ya. Jadi ini menjadi pecahan yang paling kecil. Itu kalau misalkan ini dibagi dengan angka 5 tapi ini bisa dibagi dengan angka 7, ini tidak bisa. Ya, maka harus dibagi dengan angka yang sama. Itu catatannya. Jadi menyederhanakan pecahan dibagi dengan angka pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Ya. Atas ini adalah pembilang, yang di bawah penyebut dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya nanti jadi pecahan sederhana. Jadi itu. Nah, itu yang pembahasan pertama. Nah, pembahasan kedua yaitu menjumlahkan, bisa menjumlahkan dan bisa mengurangi, ya, sama. Tapi intinya dengan penyebutnya yang berbeda. Ya, mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan, ya, tapi penyebutnya berbeda. Nah, gimana? Nah, contohnya misalkan di buku tematik ini kita penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Nah, jumlah pecahan penyebut berbeda. Contohnya 1/8, ya, ditambahkan dengan 3/4. 1/8 ditambah 3/4. Lihat, penyebutnya berbeda. Maka untuk mengerjakannya harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat 2 pecahan lagi. Untuk menyamakan penyebutnya ini, kalian harus mengulang kembali ke KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi cari 8 dan 4, kelipatan 8 dan kelipatan 4, nanti disatukan dengan angka yang sama tapi yang terkecil. Kita cari, ya, 8 KPK 8. Kita cari 8, kemudian 16, kemudian 24, kemudian 32 dan seterusnya. Kemudian KPK 4.
KPK 4 itu adalah 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16, dan seterusnya. Dari KPK 8 dan 4 ini kita cari angka yang sama tapi paling kecil. Lihat ada angka 16 di sini, angkanya sama, angka 8 dan angka 16. Kalian cari yang paling kecil. Nanti mau dijadikan penyebut. Di sini angka yang paling kecil adalah 8. Maka kita taruh di sini 8, di sini juga 8. Dengan begitu penyebutnya sudah sama. Dua pecahan ini penyebutnya sama. Tinggal mencari pembilangnya. Untuk mencari pembilangnya kita bagi dengan pecahan yang pertama ini. 8 dibagi 8 adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Yang ini dikali pembilang ya. Yang ini penyebut dengan penyebutnya dibagi. Kemudian yang ini 8 dibagi 4 adalah hasilnya 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka tinggal hasilnya, maka tinggal dijumlahkan langsung. Ya, berapa? 1 tambah 6, 7. Ini 8-nya tidak usah dijumlahkan lagi, nanti kecapean. Mendingan langsung 8. Hasilnya 7/8. Begitu caranya untuk yang penyebutnya berbeda. Kita contoh satu lagi. Pengurangan pun sama ya. Pengurangan pun sama. Jadi disamakan dulu penyebutnya baru dikurangi. Lihat penjumlahan lagi. Misalkan ada 2/9 ditambah 1/2. Oke, kita lihat 2/9 ditambah 1/2. Ini penyebutnya tidak sama, maka kita buat dulu dua pecahan kembali. 9 dan 2 harus disamakan penyebutnya dengan KPK. Maka KPK 9 kita cari. 9, kemudian 18, kemudian 27 dan seterusnya. KPK 2 berapa? 2, 4, 6, kemudian 8, kemudian 10, 12, 16 dan 18 dan seterusnya. Nah, KPK 9 dan 8. Kita lihat angka di sini yang paling sama adalah hanya 18. Walaupun di sini bisa seterusnya. Maka di sini yang paling kecil. Maka kita taruh di sini 18, di sini pun 18. Nah, 18 kita bagi dengan 9 seperti tadi. 18 bagi 9 adalah 2. 2 dikali 2, 4. 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dikali 1, 9. Tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 9, 13. Dan penyebutnya sudah sama, 18. Jadi seperti itu. Dan berlaku juga untuk pengurangan. Ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda, maka silahkan disamakan dulu penyebutnya, baru kemudian entah bisa itu dijumlahkan atau itu dikurangi. Jadi itu dua pembahasan tadi. Yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan, yang kedua penjumlahan dan pengurangan dengan penyebutnya yang berbeda. Ya, itu saja videonya untuk sementara ini. Nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.